Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan dari video Ustadz Khalifah Sinaga. Kita akan melihat videonya. Dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul? Ya kan? Kita beriman, kepada Injil kita beriman, kepada Nabi Isa kita beriman. Ya kan? Kalau memang Kristen yang benar, ya kan? Ini logika saja. Dengan mengimani Yesus, kita pun juga ikut selamat. Tapi belum juga dia mau masuk Islam. Keras sekali Pak, orang Batak itu. Sering sekali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul? Kenapa? Karena dia sering berwudu. Ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Jadi wajahnya saja beda. Ya kan, orang Islam itu bersih, subuh-subuh sudah bangun kita segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya, luar biasa sekali. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak Ibu nikmat iman dan Islam ini, ya, luar biasa sekali. Iya, sempurna sekali. Bersyukur kita. Allahu Akbar. Ya, langsung saja Pak Ustadz Khalifah Sinaga. Anda mengatakan kalau Kristen itu benar, maka Islam pun selamat karena Islam beriman kepada Injil dan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Islam mempercayai Injil sebagaimana Injil yang dipercayai oleh orang Kristen? Injil yang mana? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus telah menerima kitab Injil atau menuliskan kitab Injil. Jadi orang Kristen tidak percaya pada Injil yang diturunkan kepada Yesus atau Isa yang diyakini Islam. Injil yang diimani orang Kristen adalah berita keselamatan yang dikerjakan Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir, mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia, naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian di akhir zaman dia akan datang kembali untuk menjemput mereka. Saya harus mengatakan 1000 kali maaf kepada Pak Ustadz, karena berita seagung dan semulia ini tidak akan Anda temukan di bawah kolong langit ini, bahkan di Al-Quran, selain di dalam Alkitab. Sampai kiamat pun Pak Ustadz tidak akan menemukannya. Jadi, jika Anda ingin tahu tentang Injil dan Yesus, Anda harus membaca Alkitab. Ya, kemudian apakah Islam percaya kepada Yesus sebagaimana Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen? Pak Ustadz, yang harus dipercaya orang Kristen adalah Yesus sebagaimana yang dikisahkan di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen tidak percaya kepada Yesus yang lahir di bawah pohon kurma, atau Yesus yang tidak disalibkan tetapi diangkat di surga. Orang Kristen percaya Yesus yang lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Orang Kristen percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14, firman itu, yaitu Yesus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah,
Yang dipercaya orang Kristen juga adalah Yesus yang menyerahkan dirinya untuk disalib dan mati untuk menebus dosa manusia. Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Yang kami percaya juga bukan hanya Yesus sekedar manusia, tetapi Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kalau Pak Ustadz dan orang Islam percaya kepada Yesus dan Injil yang baru saja saya sampaikan, saya sarankan supaya Pak Ustadz dan orang Islam yang percaya agar segera dibaptiskan. Ya. Tapi Pak Ustadz, jika Pak Ustadz mendengar dari siapapun tentang Injil atau Yesus yang berbeda dari catatan Alkitab saya mengatakan terkutuklah dia. Di dalam Galatia 1 ayat 8-9, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi jika Bapak mendengar tentang Yesus atau Injil yang lain dari teman-teman Pak Ustadz, dari rekan-rekan Pak Ustadz, terkutuklah mereka. Itu yang dikatakan oleh Alkitab saya. Ya. Dan kemudian Anda sadar bahwa orang Kristen yang Anda ajak berdialog tidak terpengaruh dengan jualan Anda. Pak Ustadz, karena keselamatan dalam kekristenan itu bukan karena beragama, tetapi beriman kepada siapa, itu yang penting. Dan dasar keselamatan dalam kekristenan adalah beriman kepada Yesus. Yesus yang datang dari surga dan yang sekarang ini berada di surga. Yesus yang adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang, termasuk Pak Ustadz Khalifah Sinaga. Ya, sia-sialah jika ada manusia yang beriman kepada manusia yang tidak berdaya, yang sudah membusuk di kuburan, dan yang tidak bangkit, seperti yang Pak Ustadz imani. Lagian di dalam kekristenan, keselamatan adalah kepastian, Pak. Bukan mudah-mudahan seperti yang Pak Ustadz ajarkan, atau yang seperti Pak Ustadz imani. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan di dalam Roma 5 ayat 8-10, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz sudah mendengarkan firman Tuhan ini? Ya, mungkin Pak Ustadz akan terkejut dan syok kalau mendengarkan satu ayat firman Tuhan lagi. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Pak Ustadz, keselamatan bagi orang Kristen itu adalah kepastian, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan Yesus yang Bapak imani itu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus tidak akan mungkin menukarkan kepastian ini dengan sesuatu yang masih mudah-mudahan. Karena begini Pak, tidak ada
orang yang mau menukarkan berlian dengan kotoran. Dan dari cara Anda berdialog dengan orang Kristen, dengan menghina sesama manusia yang adalah ciptaan Allah, menunjukkan bahwa Anda adalah seorang penjahat, bukan seorang ustadz. Karena orang Kristen makan makanan yang menurut Anda haram, membuat wajah mereka seram. Enggaklah Pak Ustadz. Dan ketika Anda mengatakan seperti itu, dengan perbedaan yang seperti itu, lalu Anda bersyukur dan mengagungkan Tuhanmu, Anda mengatakan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebenarnya itu menunjukkan kebodohan Anda atas nama agama Anda. Bagi semua manusia berakal yang mendengar seruanmu itu akan melihat Anda seperti pelawak yang tidak lucu. Sebagai seorang ustadz, seharusnya Anda mendorong umat untuk hidup rukun dan damai, bukan menghina atau merendahkan sesama. Anda harus membawa jemaah yang Anda ceramahi untuk semakin taat kepada Tuhan, supaya berubah kelakuan. Jadi, Pak Ustadz, saya mau sampaikan kepada Bapak, kalau Anda ingin menyampaikan atau menyinggung tentang kekristenan, Anda harus membaca Alkitab. Bukan Alkitab yang lain, bukan Injil yang lain, bukan tentang Yesus yang lain. Jadi sumbernya adalah Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen. Ya. Dan bagi saudara-saudara saya Muslim, saya mengingatkan, jika Anda juga percaya kepada Yesus yang saya sudah sampaikan tadi, ya semoga Anda diberikan hidayah oleh Tuhan dan supaya Anda cepat-cepat dibaptiskan. Tetapi jika Anda mendengar tentang Injil yang lain dan Yesus yang lain, lalu Anda juga mengajarkan itu kepada orang lain, maka seperti yang Alkitab saya katakan, terkutuklah Anda. Ya. Dan bagi saudara saya Kristen, semoga kita tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.